Selamat pagi, saya Franky J. Paat sebagai dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado pada mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura. Saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester yang kita akan lalui pada perkuliahan mengenai mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura. Ada beberapa metode nantinya yang akan kita laksanakan, tapi pada kesempatan ini, sebelum kita masuk pada perkuliahan minggu demi minggu, maka saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester pada perkuliahan mata kuliah ini. Kita akan bertemu selama proses pembelajaran pada 16 kali pertemuan, dan pertemuan demi pertemuan saya berharap para mahasiswa dapat menghasilkan atau dapat menguasai. Yang pertama adalah teknik aplikasi teknologi pengelolaan tanaman hortikultura. Kemudian yang kedua adalah digital mapping and GIS boosting horticulture. Dan yang ketiga adalah fruit and horticulture technology profile. Dan yang keempat adalah protected and precision in urban floriculture technology. Dan yang kelima adalah hidroponik, aeroponik and organic horticulture production. Dan yang keenam adalah nanoparticles synthesis from plant extracts. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, isolation methods for black fungi degrading aromatic toxin. Hal-hal inilah yang diharapkan untuk para mahasiswa bisa menguasai. Selanjutnya, metode yang digunakan pada perkuliahan mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura adalah project based learning (PBL) dikombinasikan dengan metode student center learning, di mana mahasiswa ini memiliki keaktifan dengan presentasi yang besar dalam memahami setiap mata kuliah yang akan, setiap subbab, setiap bab yang akan dilalui pada proses perkuliahan 16 kali pertemuan. Selanjutnya, ini adalah tampilan layar pada Nusrat e-learning mengenai teknologi produksi tanaman hortikultura. Silakan para mahasiswa masuk, lakukan enrollment agar supaya kita bisa melaksanakan perkuliahan ini dengan metode hybrid. Kita bisa gunakan pertemuan secara online, dan kita bisa juga menggunakan pertemuan secara dalam jaringan dan luar jaringan, agar supaya terdapat suatu nilai kompetensi melalui proses perkuliahan ini lewat metode PBL, Project Based Learning, dan Student Center Learning. Di dalam e-learning ini kita bisa melihat beberapa materi pelajaran tentang teknologi produksi tanaman hortikultura. Di dalamnya berisi materi dan tugas yang harus kita selesaikan pada 16 kali pertemuan. Sebelum kita masuk pada materi, setelah Anda melakukan enrollment pada e-learning Nusrat, saya juga menyampaikan bahwa kombinasi pembelajaran itu kita gunakan juga media tampilan jurnal sebagai pembanding. Kita bisa membuka layar tampilan dalam kaitan dengan teknologi produksi tanaman hortikultura, khususnya teknologi rekayasa tanaman di luar musim. Jadi teknologi rekayasa di luar musim ini salah satu bagian dari proses pembelajaran pada mata kuliah teknologi produksi tanaman hortikultura, khususnya
teknik hidroponik dan aeroponik sebagai satu program mata kuliah dalam kaitan dengan program pemerintah mengenai family farming, di mana kita diharapkan akan menjadi mahasiswa, kelak menjadi seorang sarjana, seorang ahli pertanian yang memiliki pengetahuan dan menerapkan itu pada pengembangan family farming atau pertanian yang berorientasi pada pertanian perkotaan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar kita. Kemudian kita juga akan merancang satu proyek riset sekaligus menjadikan Anda sebagai agripreneur yang baru atau new agripreneur, sebagai pengusaha pertanian yang baru dalam Anda menerapkan ilmu yang Anda dapatkan selama Anda kuliah di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi. Ini adalah tampilan layar dari jurnal agroteknologi terapan yang sudah terakreditasi Sinta 5. Anda bisa melakukan searching dan kita bisa mengkombinasikan, kita bisa mengambil perbandingan metode, sekaligus Anda bisa melakukan rekayasa, merancang sendiri teknik terbaru yang menurut versi Anda ataupun kelompok Anda. Ini akan menjadi satu kekuatan dalam melakukan riset pada teknik modifikasi lingkungan di luar musim, teknologi produksi tanaman hortikultura, yang lebih khusus kita berkonsentrasi pada hidroponik. Jadi ini adalah contoh yang sudah pernah saya lakukan riset bersama mahasiswa mengenai test the potential growth and yield of plants pak choy, Brassica rapa sinensis, varietas green, through the hydroponic system, nutrient film technique at the level of the concentration of nutrient the mix. Ini sebagai gambaran, jadi dipersilakan Anda bisa melihat khusus pada metode. Selanjutnya Anda bisa melakukan konversi terhadap metode-metode terbaik, dan itu Anda bisa gunakan itu pada rencana riset terbaru Anda secara berkelompok ataupun secara mandiri, yang pada akhirnya diharapkan Anda bisa menjadi seorang entrepreneur melalui proses budidaya hidroponik dengan merekayasa teknologinya, meliputi media tanamnya, meliputi larutannya, nutrisinya. Anda bisa mendapatkan larutan nutrisi secara sintetik dan alamiah, Anda bisa kombinasikan. Kemudian Anda bisa mendapatkan ekstrak lewat penggunaan alat teknologi yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya mengenai alat pemarutan bahan material untuk mendapatkan ekstrak baru dari ekstraksi bahan-bahan hayati yang berasal dari koleksi-koleksi tanaman daerah lokal yang Anda minati, dan itu punya nilai-nilai kemanfaatan yang besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk kemanfaatan ke masyarakat. Oleh sebab itu, silakan Anda bisa membuka materi kita pada perkuliahan ini adalah aplikasi hidroponik dan aeroponik sebagai bagian dari teknik rekayasa merancang bangun satu riset melalui penggunaan teknologi aplikasi di luar musim dalam bingkai mata kuliah teknologi produksi tanaman hortikultura. Kembali kepada RPS, ini adalah roadmap yang harus kita lalui. Saya selaku pengembang rencana pembelajaran semester pada mata kuliah teknologi produksi tanaman hortikultura, sesuai penyampaian tadi bahwa diharapkan Anda bisa menjelaskan, menguasai mengenai 7 luaran mata kuliah ini sebagai bagian dari
ekspertasi atau profesionalisme Anda kelak menjadi modal Anda untuk menjadi seorang new agripreneur atau agripreneur yang baru di bidang pertanian. RPS pada penyampaian kali ini itu akan menggunakan beberapa referensi. Anda bisa mengambil referensi-referensi tersebut itu melalui download pada ResearchGate yang telah dipublish. Kemudian Anda bisa mengkombinasikan referensi tambahan itu melalui artikel-artikel terbaru, jurnal terbaru dalam dan luar negeri dalam rangka menopang rencana penelitian Anda secara mandiri ataupun secara kelompok. Kita masuk pada teknik hidroponik dan organic horticulture production. Dibangun oleh tim pengajar, tim teaching yang akan memandu Anda, menuntun Anda pada setiap proses perkuliahan. Oke, demikian sebelum kita masuk pada perkuliahan inti, baiklah Anda diperkenankan untuk menyiapkan kelengkapan perkuliahan, termasuk presensi yang telah dibuat. Silakan Anda jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah dikirimkan secara online. Kita akan mempelajari sekaligus membandingkan ini dengan link yang telah atau pernah kita buka di dalam proses pembelajaran tentang hidroponik dan aeroponik. Jadi teknik hidroponik ini adalah merupakan salah satu teknologi merekayasa suatu tujuan dalam melakukan perekayasaan tanaman di luar musim, lebih khusus tanaman hortikultura. Nah, hidroponik ini dapat kita lihat dari keragaman media. Kita bisa lihat ada media yang berorientasi pada film teknik, nutrien film teknik, atau kita kenal dengan hidroponik terapung. Kemudian kita mengenal ada media hidroponik mengenai kultur pasir. Selanjutnya ada kultur kerikil, ada vermi aponik, ada rockwool culture, dan aeroponik. Ini merupakan jenis-jenis hidroponik yang berdasarkan pada media. Selanjutnya, macam media hidroponik itu kita bisa bagi dua. Ada organik media dan non-organik media. Untuk media hidroponik itu kita bisa lihat, kita bisa pelajari mengenai penggunaan arang sekam, adanya serbuk gergaji, sabuk kelapa, dan lain sebagainya yang merupakan kekayaan-kekayaan alam, kekayaan-kekayaan lingkungan sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk menjadikan wadah atau media organik itu sebagai media tanam untuk pengembangan hidroponik. Nah, dalam penelitian ini bisa menjadi satu riset ketika bisa membandingkan antara pengaruh organik media dengan pengaruh non-organik. Kita bisa lakukan riset, bisa membandingkan antara penggunaan organik media dan non-organik. Organik media ini punya beberapa kelebihan. Pertama, adanya kemampuan untuk menyimpan air. Kemudian ini sebagai bagian dari perkembangan mikroorganisme dalam rangka untuk mengatur kondisi suasana
perakaran. Kemudian aerasi optimal. Ini diakibatkan karena jumlah pori atau porous ini lebih besar. Kemudian adanya kemampuan untuk menyangga pH yang tinggi. Karena jika terlalu tinggi, terlalu asam, maka akan merugikan pertumbuhan tanaman. Kemudian dari sisi bobot dan penggunaannya akan lebih ringan. Selanjutnya kekurangan organik media ini, bahwa kelembapan itu media cukup tinggi, rentan terhadap serangan jamur, bakteri maupun virus penyebab penyakit tanaman. Kemudian sterilitas media sulit dijamin dan tidak permanen. Sedangkan untuk media non-organik, ini adalah media sintetik yang dirancang oleh aplikasi dalam rangka memudahkan kita dalam merancang atau sebagai media tanam pada proses penanaman sejak awal, sejak pembibitan hingga pada proses perawatan pada tahap pertumbuhan dan perkembangan dari komoditi tanaman yang akan kita tempatkan pada hidroponik. Ini estimasi biaya khusus pembuatan satu set teknik hidroponik sebagai gambaran kasar, gambaran umum, dan ini kita bisa merekayasa anggaran ini, kita bisa meminimalisir anggaran biaya lewat penggunaan bahan-bahan substitusi yang telah ada. Nah, jika dalam melakukan riset hidroponik dengan anggaran demikian, maka kita bisa merekayasa 2-3 teman meneliti, kita bisa membagi. Nah, dengan cara membagi, kita bisa membagi beberapa parameter. Nah, selanjutnya ini kita bisa konversi ini ke dalam satu proyek. Jika Anda ditawarkan oleh pemberi kerja untuk bisa melaksanakan pembuatan atau order pembuatan hidroponik skala kecil, skala family farming dalam kaitan dengan konsep vertikultur, pertanian bertingkat untuk di wilayah perkotaan, wilayah urban, dalam kaitan dengan salah satu teknik teknologi produksi di luar musim. Kenapa di luar musim? Karena ini bisa diatur pada sistem pertanaman hingga produksi sepanjang tahun. Karena kita merekayasa unsur-unsur iklim yang ada di dalam hidroponik. Ini adalah contoh material yang akan digunakan pada sistem hidroponik. Ini merupakan rock wall. Ini contoh sekam yang dipadatkan sebagai media. Kita bisa membuat itu dalam bentuk formasi, beragam formasi media. Nah, ini kerja daripada rock wall ini. Kita bisa melihat di saat kita melakukan penelitian ataupun proyek, melakukan pembibitan, penyemaian. Setelah kita lakukan pembibitan, penyemaian, pembibitan di dalam rock wall, kita bisa melakukan transplanting, memindahkan itu ke wadah sesungguhnya ke dalam pipa yang menjadi wadah untuk melakukan nutrisi. Sebagai penghubung, kita telah menghitung berapa biaya yang kita bisa buat. Inilah contoh proyek yang saya laksanakan dengan beberapa mahasiswa.
Ini kondisi ini kita telah mengatur temperatur, kelembapan, kita bisa setting. Selanjutnya kita bisa melakukan pencocokan tanaman apa yang bisa kita tanam dengan situasi unsur-unsur iklim, kondisi lingkungan mikro yang bisa kita rekayasa. Nah, pada contoh ini, project based learning pada kuliah ini, saya gambarkan mengenai penggunaan tanaman pakcoy. Nah, pakcoy kurang lebih bertumbuh dan produksi pada kurang lebih yang saya dapatkan dan peneliti lainnya adalah kurang lebih 1,5 bulan. Waktu penelitian kurang lebih 1,5 bulan. Nah, berkaitan dengan aeroponik, ini saya menjelaskan sekilas ketika menggunakan teknik aeroponik, di mana nutrisi itu disemprotkan ke dalam, nutrisi ini disemprotkan ke objek yang akan kita teliti. Ini adalah contoh penggunaan aeroponik dengan penyemprotan atau pengkabutan larutan nutrisi itu pada tanaman kentang udara atau Dioskorea. Kalian bisa lihat bahwa orientasi objek agronomisnya itu pada bagian penampung asimilat. Ini adalah performance dari atau penampilan fenotip dari kentang udara. Selanjutnya, kita bisa melakukan rekayasa melalui penggunaan atau ekstraksi. Kita bisa membuat material bahan itu menjadi kecil-kecil, selanjutnya kita lakukan ekstrak. Ini contoh peralatan yang telah dirancang oleh mahasiswa sebelumnya, mahasiswa agroteknologi. Kita merancang alat sekaligus melakukan ekstraksi. Ini contoh ekstraksi ketika material parutan itu telah berubah ukuran dari ukuran utuh menjadi yang lebih halus, maka kita siap untuk melakukan ekstraksi dengan tujuan apa? Kita mendapatkan larutan dalam bentuk ekstrak yang akan kita tambahkan atau sebagai suplemen pada larutan nutrisi yang kita akan buat atau kita merancang dalam satu riset. Ini contoh peralatan merancang alat sekaligus melakukan proses ekstraksi. Kemudian ini adalah bagian dari konsep produksi ketika sudah beberapa minggu pakcoy ini sebagai komoditi hortikultura, komoditi hidroponik. Setelah produksi kita capai pada waktu panen, maka kita juga diharapkan memiliki visi agripreneur. Ketika kita mendapatkan data penelitian, kita telah mendapatkan data penelitian sebagai data primer. Selanjutnya dalam rangka penyusunan laporan, ketika kita melihat atau penyusunan sebagai draft skripsi untuk persiapan seminar hasil, maka kita mendapatkan beberapa keuntungan. Di samping kita telah bisa menyelesaikan pengamatan, pengukuran, dan pengambilan data di greenhouse tentang parameter yang kita rancang, misalnya pertumbuhan akar, bobot segar, bobot kering, tinggi tanaman, jumlah daun. Setelah kita mengambil data-data tersebut, maka kita juga harus memiliki visi bahwa orientasi akhir adalah kita harus menciptakan satu bisnis yang baru sebagai agripreneur. Nah, ini contoh beberapa mahasiswa yang telah melaksanakan proses penjualan
hasil riset mereka, mereka buat labeling, kemudian itu dibuat dalam marketplace, ada yang diantar langsung secara offline, ada yang dipesan oleh para konsumen. Nah, ini dengan Anda melihat rincian anggaran biaya yang telah disusun tadi, dalam satu rincian anggaran biaya, maka Anda berpikir bahwa kapan dalam satu riset, kemudian kolaborasi, proyek kolaboratif dengan bisnis sebagai agripreneur, kapan kita harus break even point, kita balik modal di bulan keberapa. Nah, kita bisa hitung. Jadi kalau ada secara atau dalam sistem penelitian payung, kita bisa bagi tugas, meminimalisir anggaran, sekaligus kita lebih cepat untuk kembali pada break even point atau BEP. Ini adalah bagian dari packaging atau kemasan produk hortikultura, produk hidroponik, tanaman pakcoy yang telah selesai melaksanakan riset sekaligus mengembalikan biaya riset itu dalam bentuk hasil. Inilah salah satu teknik family farming di dalam menunjang program pemerintah, sekaligus kepentingan Anda atau kebutuhan Anda sebagai seorang pengusaha pertanian, wirausahawan dalam hidroponik. Hasil riset kita bisa merencanakan seperti metode yang telah dibentuk. Kita bisa membuat ini sebagai tugas mandiri saja. Kita bisa membandingkan agar supaya persiapan pada semester lanjut pada tahap proposal, penyusunan proposal penelitian, Anda telah menyiapkan satu proposal kecil yang telah ditempelkan metode yang pada minggu kemarin kita telah merancang, merekayasa metode, lahirlah satu proposal riset yang kecil. Tujuan pertama untuk penyelesaian studi Anda pada semester lanjut. Jika Anda masuk pada proses tahap KKT dan magang, maka Anda diperhadapkan dituntut secara administratif dalam rangka penyelesaian studi akhir. Silakan Anda membuat suatu proposal penelitian. Kemudian pada akhirnya Anda menjadi seorang agripreneur. Pertama, Anda digunakan marketing digital. Produk-produk ini akan masuk pada marketplace-nya Fakultas Pertanian. Marketplace Fakultas Pertanian. Kemudian Anda bisa jual itu secara offline. Online dan offline. Oke, hanya itu. Jika ada yang lihat portal itu belum lengkap, silakan kabari ke NER agar supaya hak Anda tidak dikurangi, kewajiban Anda sudah dipenuhi. Silakan Anda laksanakan tugas mandiri, belajar sendiri untuk kuliah pada hari ini. Ada teknik baru lagi yang NER berpikir Anda bisa kolaborasi sendiri ataupun beberapa teman, dan NER siap untuk ditanya ataupun diminta keterangan ataupun diminta pandangan, pendapat bagaimana apa yang telah Anda rancang, apa itu sudah bisa siap untuk di-launching, untuk dipromosikan pada seminar proposal nanti. Hanya itu kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.